Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Nur Barkah. Kali ini saya akan menjelaskan draft skripsi saya yang berjudul Sistem Informasi Pelayanan di Puskesmas Situraja, Sumedang. Bab 1, pendahuluan. Dalam latar belakang penelitian yang berisi kebutuhan teknologi pada saat ini berperan penting demi kemudahan penyajian informasi yang cepat dan akurat. Dengan kemajuan teknologi sekarang, membuat suatu pekerjaan manusia menjadi lebih cepat sehingga memanfaatkan waktu menjadi lebih efisien. Perkembangan teknologi informasi yang selalu berkembang menjadikan kebutuhan akan pemrosesan dan penyajian informasi semakin cepat dan memudahkan. Teknologi informasi sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang. Banyaknya data dan informasi yang harus diolah tidak memungkinkan waktu yang cepat dan singkat jika dalam pengerjaannya dilakukan secara manual. Cepatnya penyajian data dan informasi sangat membantu bagi suatu individu, kelompok hingga organisasi dalam sebuah instansi maupun swasta. Maka, perlu adanya penerapan suatu sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja pegawai dalam mengelola data dan informasi untuk memberikan pelayanan yang cepat dan akurat. Kini keberadaan teknologi sudah banyak diterapkan pada sebuah instansi maupun perusahaan dengan menerapkan teknologi komputer dalam penerapan kinerjanya, seperti pada instansi pemerintahan dalam jasa pelayanan kesehatan yaitu Puskesmas. Puskesmas merupakan sebuah instansi milik pemerintah yang bekerja dalam bidang pelayanan kesehatan yang bertujuan memberikan jasa pelayanan kesehatan pada masyarakat. Puskesmas setiap harinya memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, maka dalam penerapan kinerjanya membutuhkan kecepatan dalam pelayanan dan informasi. Pelayanan kesehatan yang diberikan Puskesmas Situraja merupakan suatu rangkaian pelayanan yang terdapat pada bagian manajemen Puskesmas, yang setiap harinya Puskesmas Situraja menerima pasien yang datang untuk berobat dan konsultasi kesehatan. Kendala-kendala yang ada pada sistem yang berjalan, seperti pada bagian pengolahan data yang terdiri dari bagian data pasien, rekam medis, rujukan, obat, laporan, data pegawai, serta jadwal. Penanganan dalam layanan yang kurang efektif membuat pelayanan pada bagian pendaftaran memiliki kendala, seperti lambatnya dalam pendaftaran, pendataan pasien, dan pencarian data pasien yang terdapat banyak dokumen-dokumen data pasien sehingga menyulitkan dalam pencarian data pasien. Dengan permasalahan yang ada, pengguna sistem yang lebih baik serta terintegrasi dan teknologi komputer pada bagian pelayanan sangat diperlukan dalam menunjang kebutuhan dan memudahkan dalam penginputan data, pencarian data, mempercepat pelayanan, serta meminimalkan terjadinya redundansi data. Maka dari itu saya mengambil judul Sistem Informasi Pelayanan di Puskesmas Situraja, Sumedang. Identifikasi dan rumusan masalah. Berikut ini adalah identifikasi dan rumusan masalah yang penulis temukan di Puskesmas Situraja. Identifikasi masalah. Berdasarkan kajian latar belakang, di atas ditemukan beberapa kendala yang ada pada pelayanan di Puskesmas Situraja, antara lain penggunaan sistem yang hanya terdapat pada bagian pendaftaran. Yang kedua, kesulitan dalam mencari data rekam medis pasien pada saat melakukan pendaftaran, karena banyaknya tumpukan dokumen sehingga menyulitkan pencarian data pasien dan pengolahan data. Yang ketiga, terdapatnya pencatatan data pasien masih dilakukan secara manual, sehingga data arsip menjadi lebih banyak dan memenuhi ruangan. Yang keempat, pencarian data rekam medis atau medical record yang menyulitkan pada bagian pelayanan saat melakukan registrasi, sehingga pasien menunggu lama dan tidak efektif dan efisien dan pelayanan yang ada. Yang kelima,
Pada pembuatan laporan kunjungan, rekam medis, penyakit, dan laporan lainnya mengalami kendala dikarenakan masih dicatat secara manual. Rumusan masalah. Berdasarkan kajian latar belakang masalah dan identifikasi rumusan masalah di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana sistem pelayanan yang sedang berjalan di Puskesmas Situraja. Yang kedua, bagaimana perancangan sistem informasi pelayanan di Puskesmas Situraja. Yang ketiga, bagaimana pengujian sistem informasi pelayanan pasien di Puskesmas Situraja. Yang keempat, bagaimana implementasi sistem informasi pelayanan pasien di Puskesmas Situraja. Maksud dan tujuan penelitian. Maksud dan tujuan penelitian adalah untuk memberikan tujuan akhir yang akan dicapai oleh penulis setelah penelitian. Maksud penelitian ini untuk membangun sebuah sistem informasi pelayanan di Puskesmas Situraja yang terintegrasi pada bagian pelayanan Puskesmas Situraja. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui sistem yang sedang berjalan di Puskesmas Situraja. Yang kedua, untuk membuat perancangan sistem informasi pelayanan di Puskesmas Situraja. Yang ketiga, untuk melakukan implementasi sistem informasi pelayanan di Puskesmas Situraja. Dan yang keempat, untuk melakukan pengujian sistem informasi pelayanan di Puskesmas Situraja. Kegunaan penelitian. Adapun kegunaan penelitian yang didapat dari penelitian. Yang pertama, bagi pengembangan ilmu. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi ilmu dan sebagai referensi baru mengenai sistem informasi pelayanan pada puskesmas. Bagi pihak instansi, dapat menjadi masukan informasi baru dan dapat bermanfaat sebagai pertimbangan sistem informasi pelayanan yang dapat memudahkan kinerja pegawai dalam mengelola data pasien serta efektif dan efisien dalam pelayanan pasien di Puskesmas Situraja. Bagi penulis, menjadi ilmu dan dapat bertambah wawasan serta pengalaman bagaimana dan seperti apa sih sistem yang ada pada instansi pelayanan kesehatan. Kegunaan praktis. Yang pertama, bagi puskesmas. Dengan adanya informasi baru mengenai sistem informasi pelayanan puskesmas, diharapkan dapat memberikan kemudahan dan membantu proses pelayanan pada pasien. Bagi pegawai, memudahkan dalam kinerja pegawai dan meminimalkan terjadinya redundansi data serta terjadi kesalahan dalam pencatatan dan pengolahan data pasien. Dan bagi pasien, memberikan kecepatan pelayanan dan kenyamanan bagi pasien yang akan berobat, baik dalam pendaftaran, pemeriksaan, serta pengambilan resep. Batasan masalah. Dengan permasalahan yang ada, peneliti hanya mencakup pada bagian pelayanan kesehatan di Puskesmas Situraja. Agar mendapat penelitian yang lebih terarah dan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu adanya batasan masalah. Adapun batasan masalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem informasi ini hanya mencakup pada bagian pelayanan kesehatan di Puskesmas Situraja. Sistem yang dibangun hanya membahas berkaitan dengan pelayanan pendaftaran yang terintegrasi dengan pemeriksaan pada poli umum dan apotek. Sistem yang dibangun tidak membahas pengecekan status kartu jaminan kesehatan atau JKN aktif dan nonaktif. Untuk lokasi dan waktu penelitian ini dilakukan di Puskesmas Situraja yang beralamatkan di Jalan Raya Raden Umar Wirahadikusuma nomor 110, Situraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Waktu penelitian dilakukan kurang lebih 4 bulan. Adapun tahap penelitian dapat dilihat pada tabel 1. Dan selanjutnya saya akan langsung menuju bab 2. Bab 2, landasan teori. Untuk penelitian terdahulu saya mendapat
beberapa sumber yang diantaranya yang pertama Pradipta Andrianto dari Universitas Indonesia yang menjelaskan tentang penelitian sistem informasi pelayanan kesehatan berbasis web di Puskesmas Jaya Mekar. Dan yang kedua Setiawan Ramadan Universitas Komputer Indonesia. Penelitian ini tentang sistem informasi pelayanan pada klinik Pajajaran berbasis web. Pengertian sistem secara garis besar, sistem merupakan suatu kumpulan komponen dan elemen yang saling terintegrasi. Komponen yang terorganisir dalam bekerja sama dan mewujudkan suatu tujuan tertentu. Karakteristik sistem. Suatu sistem mempunyai ciri-ciri karakteristik yang terdapat pada sekumpulan elemen yang harus dipahami dalam mengidentifikasi pembuatan sistem. Adapun karakteristik sistem yang dimaksud adalah sebagai berikut. Poin yang pertama, komponen. Poin yang kedua, batasan sistem atau boundary. Poin yang ketiga, lingkungan luar sistem atau environment. Yang keempat, penghubung sistem atau interface. Yang kelima, masukan sistem atau input. Poin yang ketujuh, keluaran sistem atau yang disebut dengan output. Yang ketujuh, pengolahan sistem. Yang kedelapan, sasaran sistem. Klasifikasi sistem. Sistem merupakan suatu bentuk integrasi antara satu komponen dan komponen lainnya karena sistem memiliki sasaran yang berbeda untuk setiap kasus yang terjadi di dalam sistem tersebut. Oleh karena itu, sistem dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut pandang. Adapun klasifikasi sistem diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, sistem abstrak dan sistem fisik. Yang kedua, sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Yang ketiga, sistem deterministik dan sistem probabilistik. Yang keempat, sistem terbuka dan sistem tertutup. Ini pengertian informasi yang menurut ahli siklus informasi, sama menurut ahli juga kualitas informasi, konsep dasar sistem informasi. Sistem informasi berdasarkan konsep memiliki input, processing, dan output. Jadi ada 3 elemen. Pengertian sistem informasi. (2.4.2) komponen sistem informasi menurut ahli pengertian puskesmas, pengertian internet, pemrograman website, PHP, HTML, CSS, JavaScript, JSON, (2.8) perangkat lunak mendukung,
Dalam pembuatan program aplikasi, untuk laporan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa perangkat lunak yang menunjang dalam pembuatan program aplikasi berbasis web, yaitu Windows sebagai sistem operasi yang akan dipakai, Apache sebagai web server, MySQL sebagai database, Macromedia Dreamweaver 8 sebagai editor penulisan file-file HTML dan PHP. Apache Web Server, ini pengertiannya. MySQL yang berisi pengertiannya juga. Web browser. Sekarang saya lanjut ke bab 3. Untuk bab 3, objek dan metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Situraja yang bertempat di Jalan Raya Raden Umar Wirahadikusuma, nomor 110, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang. Berikut gambaran pembahasan mengenai secara singkat visi misi dan visi misi, struktur organisasi serta deskripsi kerja yang terdapat di Puskesmas Situraja. Visi dan misi Puskesmas Situraja. Yang pertama, visi. Terwujudnya masyarakat Kecamatan Situraja yang simpati, dalam artian sejahtera masyarakatnya, agamis akhlaknya, maju daerahnya, profesional aparaturnya, dan kreatif ekonominya. Yang kedua, misi dari Puskesmas Situraja. Yang pertama, meningkatkan upaya pelayanan kesehatan yang bermutu kepada seluruh penduduk Kecamatan Situraja. Yang kedua, meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Yang ketiga, mendorong kemandirian individu, keluarga, dan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih, serta sehat dan produktif. Yang keempat, meningkatkan profesionalisme sumber daya kesehatan. Struktur organisasi Puskesmas Situraja. Organisasi di Puskesmas Situraja cukup banyak, dan saya ambil hanya beberapa bagian. Deskripsi tugas dari organisasi tersebut. Yang pertama, Kepala Puskesmas. Yang kedua, Tata Usaha Puskesmas. Yang ketiga, kelompok jabatan fungsional. Yang keempat, pelaksana farmasi atau apotek. Yang kelima, pelaksana laboratorium. Yang keenam, pelaksana P2M. Yang ketujuh, pelaksana gigi dan mulut. Masuk subbab 3.2, metode penelitian. Metode penelitian merupakan bagian dari metodologi yang mendeskripsikan mengenai cara-cara mengumpulkan dan menganalisis data dengan bertujuan untuk mendapatkan fakta dan kesimpulan agar memahami dan menjelaskan suatu keadaan. Untuk desain yang 3.2.1, desain penelitian. Untuk melakukan suatu penelitian sistem perlu dilakukan perencanaan penelitian agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Desain penelitian merupakan proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian deskriptif. 3.2.2, jenis dan metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan sekunder. Sumber data primer. Sumber data primer yang pertama observasi, yang kedua wawancara.
Selanjutnya, sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung yang diperoleh peneliti dari objek penelitian. Data sekunder umumnya berupa dokumen atau laporan dan arsip-arsip. Seperti pada data pasien, data rekam medis, data pegawai, serta laporan-laporan dan sebagainya. Metode pendekatan dan pengembangan sistem. Metode pendekatan dan pengembangan sistem sangat diperlukan dalam merancang sebuah sistem. Dengan merancang terlebih dahulu metode pemodelan seperti apa yang akan digunakan. Metode pendekatan dan pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengenai sistem informasi pada bagian pelayanan di puskesmas yang sedang berjalan dan bertujuan untuk mengetahui proses kerja yang sedang berjalan. Metode pendekatan sistem merupakan pendekatan bagaimana menggunakan alat-alat dan peraturan-peraturan yang melengkapi satu atau lebih tahapan-tahapan pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem. Dalam membangun sistem informasi, dibutuhkan metode-metode pengembangan yang mampu membantu menganalisis dan mendesain secara detail sistem yang akan dibangun. Metode yang digunakan adalah metode prototype. Yang pertama, mendengarkan pelanggan. Tahapan awal dari pengembangan sistem model prototype adalah mendengarkan keinginan pelanggan terhadap sistem yang mereka harapkan. Yang kedua, membangun mock-up desain sistem. Desain sistem. Setelah menganalisis kebutuhan pelanggan, langkah selanjutnya adalah mendesain sistem. Langkah mendesain sistem terdiri dari membuat use case diagram, class diagram, sequence diagram, activity diagram, dan perancangan user interface. B. Implementasi sistem. Implementasi sistem dilakukan setelah desain telah selesai. Sistem akan diperlihatkan kepada pengguna untuk selanjutnya diujikan apakah sistem yang dibuat sudah sesuai dengan harapan. Poin C. Melihat atau menguji mockup. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan metode black box. Pengujian dengan menggunakan metode black box berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak. Dalam penelitian ini, metode pendekatan sistem yang digunakan yaitu metode pendekatan object oriented dan untuk membangun sistem menggunakan metode prototype. Alat bantu analisis dan perancangan meliputi use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram, komponen diagram, deployment diagram, selanjutnya pengujian software. Pengujian software merupakan cara atau teknik untuk menguji perangkat lunak. Untuk menentukan data uji yang dapat menguji perangkat lunak secara lengkap dan mempunyai kemungkinan tinggi untuk menemukan kesalahan. Perangkat lunak dapat diuji dengan dua cara, yaitu cara yang pertama, pengujian dengan menggunakan data uji untuk menguji semua elemen program. Yang kedua, pengujian dilakukan dengan mengeksekusi data uji dan mengecek apakah fungsional perangkat lunak bekerja dengan baik. Data uji dibangkitkan dari spesifikasi perangkat lunak. Subbab 3.3 Analisis sistem yang berjalan. Analisis sistem yang berjalan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui alur kerja dalam sistem informasi yang sedang bekerja di puskesmas. Use case diagram.
Use case diagram merupakan salah satu diagram untuk memodelkan aspek perilaku sistem. Masing-masing use case diagram menunjukkan sekumpulan use case dan aktor penghubungnya. Use case diagram sistem informasi puskesmas sedang berjalan di puskesmas Situraja. Untuk penjelasannya, yang pertama, aktor pasien mendeskripsikan pihak yang terlibat dalam kegiatan pendaftaran, pemeriksaan, dan pengambilan resep. Yang kedua, aktor pendaftaran, pihak yang terlibat dalam proses pendaftaran di mana petugas pendaftaran merupakan pihak yang mencatat data pendaftaran pasien yang berkunjung dan pasien sebagai pihak yang melakukan pendaftaran. Yang ketiga, petugas medis, dokter atau perawat, pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan, di mana petugas medis merupakan pihak yang memeriksa dan memberikan diagnosa gejala yang dirasakan pasien, serta pasien menerima formulir rekam medis, hasil pemeriksaan, dan resep obat. Yang keempat, aktor apoteker, pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan obat, resep obat, dan penjelasan cara pemakaian obat. Definisi use case dan deskripsinya. Pendaftaran, deskripsinya proses pendaftaran pasien. Pasien sebagai pendaftar dan petugas pendaftaran sebagai pihak yang melakukan pencatatan data pasien. Use case pemeriksaan, proses yang dilakukan setelah proses menentukan poli. Proses ini bertujuan untuk melakukan pemeriksaan kepada pasien untuk mengetahui gejala apa yang dirasakan pasien dan hasil akhir pemeriksaan berupa diagnosa petugas medis. Yang ketiga, apotek. Proses pengelolaan obat, pengambilan obat dengan resep dilakukan setelah pasien menerima resep. Dan resep diberikan kepada bagian apotek. Dan obat diberikan sesuai resep dari petugas medis. Skenario use case mendeskripsikan aktor-aktor yang melakukan prosedur dalam sistem dan menjelaskan respon yang ditanggapi oleh sistem tersebut terhadap prosedur yang dilakukan oleh aktor. Berikut adalah skenario use case dari prosedur yang berjalan. Yang pertama, skenario use case pendaftaran yang berjalan. Nama use case-nya pendaftaran, aktornya pasien, petugas pendaftaran, deskripsinya proses pengolahan data pendaftaran pasien. Yang pertama, aktor pasien datang ke puskesmas Situraja untuk melakukan pendaftaran. Sistem yang berjalan, petugas pendaftaran mencatat keterangan pasien pada buku register pendaftaran. Yang ketiga, masih dalam sistem yang berjalan, petugas pendaftaran menentukan poli yang dituju sesuai gejala atau diagnosa awal yang dirasakan pasien. Yang keempat, petugas pendaftaran mengisi kartu berobat pasien dan keterangan forum rekam medis atau rawat jalan untuk keterangan rekam medis sebelum pasien melakukan pemeriksaan. Yang kelima, aktor pasien menerima kartu berobat dan formulir rekam medis atau rawat jalan berdasarkan poli yang dituju dan forum resep. Yang keenam, petugas pendaftaran menyimpan data pasien yang daftar untuk berobat pada buku register. Yang kedua, skenario use case pemeriksaan yang berjalan. Nama use case pemeriksaan, aktornya terdiri dari pasien, petugas medis, petugas pendaftaran. Deskripsi,
proses pemeriksaan pasien. Yang pertama, aktor. Pasien menyerahkan formulir rekam medis atau rawat jalan, atau pasien mendapat panggilan untuk mendapat pemeriksaan. Sistem yang berjalan, petugas medis menerima formulir rekam medis atau rawat jalan dari petugas pendaftaran. Yang ketiga, sistem yang berjalan, petugas medis menanyakan keluhan yang dirasakan. Yang keempat, petugas medis melakukan pemeriksaan dan kemudian mendapatkan diagnosa dari hasil pemeriksaan. Yang kelima, petugas medis memberikan resep obat untuk pasien. Dan yang keenam, diterima oleh aktor, pasien menerima hasil pemeriksaan yang tertera pada formulir rawat jalan dan menerima resep obat untuk diambil di bagian apotek. Skenario use case yang berjalan. Nama use case apotek. Yang pertama, aktornya pasien dan apoteker. Yang pertama, pasien menyerahkan resep obat pada apoteker. Lalu sistem yang berjalan, apoteker melihat resep obat dan melihat stok obat. Yang ketiga, apoteker melakukan pengolahan data obat berdasarkan resep yang diminta. Yang keempat, pasien menerima obat dari apoteker berdasarkan resep dari petugas medis. Activity diagram. Activity diagram menggambarkan aliran fungsional sistem. Dalam diagram ini akan digambarkan berbagai aliran aktivitas dalam sistem yang bertujuan untuk mengetahui alur proses sistem informasi puskesmas yang berjalan. Activity diagram pendaftaran. Awal pasien menyerahkan identitas diri ke bagian pendaftaran. Petugas medis menerima petugas pendaftaran, memeriksa identitas pasien. Jika sudah terdaftar, maka melakukan input data kunjungan. Jika belum terdaftar, mencatat data pasien pada buku register. Setelah itu, status pasien dengan rekam medis. Pasien mendapatkan kartu berobat, forum rekam medis, dan forum resep. Activity diagram pemeriksaan. Pasien menyerahkan formulir rekam medis, lalu petugas menerima forum rekam medis, melakukan pemeriksaan rekam medis, dan memberikan resep obat kepada pasien, dan pasien menerima hasil pemeriksaan pada rekam medis dan mendapatkan resep obat dan melakukan pengambilan obat. Activity diagram apotek. Petugas medis memberikan resep obat, kemudian pasien menyerahkan resep, kemudian apoteker menerima resep dan melihat stok obat berdasarkan resep, melakukan pencatatan pada buku obat, memberikan obat berdasarkan resep dan cara aturan pakai, dan pasien mengambil obat. Evaluasi sistem yang sedang berjalan bertujuan untuk menentukan permasalahan-permasalahan dari sistem dan mengusulkan solusi atau pemecahan masalah untuk perbaikan sistem. Berikut adalah permasalahannya yang didapat dari hasil analisis sistem yang berjalan.
Yang pertama, dalam mengolah data-data masih berupa lembar dokumen, sehingga data mudah rusak dan hilang. Solusinya, membangun sebuah aplikasi yang dapat terintegrasi agar memudahkan penggunaan dalam mengelola data, seperti dalam mengelola data pasien dan pegawai. Yang kedua, terdapatnya pencatatan pasien secara berulang pada beberapa dokumen, sehingga dalam pembuatan laporan dan pengarsipan menyulitkan. Solusinya membangun suatu aplikasi yang dapat mengolah data sehingga dapat meminimalkan terjadinya redundansi data. Yang ketiga, proses pengolahan data rekam medis. Dalam pencarian rekam medis, pengelompokan satu keluarga pasien masih belum efektif penerapannya. Solusinya, membangun suatu program aplikasi yang dapat mengolah data rekam medis pasien yang dikelompokkan berdasarkan family folder sehingga efektif dan efisien data rekam medis pasien. Yang keempat, sistem yang ada hanya pada bagian pendaftaran dan belum terdapatnya sebuah aplikasi yang dapat mengkoordinir semua data dan dalam pelaporan serta informasi. Solusinya, membangun suatu program aplikasi berbasis web yang dapat mengkoordinir kebutuhan dalam mempermudah pelaporan data dan informasi. Selanjutnya dilanjut ke bab 4. Bab 4, hasil dan pembahasan. 4.1 Perancangan sistem. Peran sistem merupakan sebuah rancangan sistem yang akan dibuat. Perancangan sistem yang akan dibuat menjelaskan perancangan sistem usulan yang dimana sistem ini menjelaskan proses-proses sistem usulan yang dibutuhkan dalam melengkapi kekurangan-kekurangan, memperbaiki dan mengenangani permasalahan-permasalahan yang ada. Tujuan perancangan sistem. Adapun tujuan dari perancangan sistem yaitu pertama, memperbaiki proses dalam mengolah data menjadi terkomputerisasi sehingga memudahkan pengguna dalam melakukan pencarian data, penginputan data, serta menampilkan data. Yang kedua, meminimalkan terjadinya kesalahan dalam penginputan atau proses mengolah data. Yang ketiga, pegawai dapat menggunakan fasilitas yang terdapat pada sistem dengan melakukan login terlebih dahulu. Yang keempat, pasien mendapat informasi yang ada pada sistem. 4.1.2 Gambaran umum sistem yang diusulkan. Perancangan sistem yang diusulkan tidak banyak memiliki perubahan dari sistem yang berjalan. Hanya merubah dalam pengolahan data yang belum terkomputerisasi menjadi sistem informasi yang tersistem atau terkomputerisasi yang dapat memudahkan pekerjaan serta dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. 4.1.3 Perancangan prosedur yang diusulkan. Use case diagram yang diusulkan. Use case diagram menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem. Di bawah ini use case diagram sistem informasi puskesmas pada bagian pelayanan di Puskesmas Situraja yang diusulkan. Definisi aktor dan deskripsinya. 1. Pasien merupakan aktor yang melakukan kegiatan pendaftaran. Yang kedua, petugas pendaftaran. Petugas pendaftaran merupakan aktor yang memiliki hak akses terhadap sistem untuk melakukan penginputan identitas pasien, pencatatan dan pengolahan data pasien pada pendaftaran. Yang ketiga, petugas medis.
Petugas medis merupakan aktor yang memiliki hak akses terhadap sistem untuk melakukan pengaksesan, penginputan, serta pengolahan data pemeriksaan pasien. Yang keempat, apoteker. Apoteker merupakan aktor yang memiliki hak akses terhadap sistem untuk melakukan pengolahan data obat. Dan yang kelima adalah admin. Admin merupakan aktor yang memiliki hak akses terhadap sistem untuk melakukan pengolahan data-data utama yang terdapat pada database. Definisi use case dan deskripsinya. Use case login merupakan proses untuk masuk ke dalam sistem dan mengakses sistem yang berisikan username dan password. Yang kedua, pendaftaran merupakan proses untuk melakukan pengolahan data pendaftaran pasien. Yang ketiga, merupakan proses untuk melakukan pengolahan data pemeriksaan. Yang keempat, apotek merupakan proses untuk melakukan pengolahan data obat. Skenario yang diusulkan yaitu skenario use case login yang diusulkan. Nama use case-nya login, akarnya pegawai. Pegawai mengisi username dan password pada forum login. Reaksi sistem akan memvalidasi login. Jika username dan password valid, maka sistem akan menampilkan halaman admin. Jika inputan tidak valid, maka sistem akan menampilkan ulang halaman login dan memberikan pesan login gagal. Kondisi akhir, sistem menampilkan halaman pegawai sesuai dengan hak aksesnya masing-masing. Jadi, tiap user memiliki hak akses masing-masing, seperti pada pendaftaran, user admin, user pemeriksaan, dan user apoteker. Skenario use case pendaftaran yang diusulkan. Nama use case-nya pendaftaran. Aktor, petugas pendaftaran mengisi forum pendaftaran. Reaksi sistemnya, sistem akan memvalidasi data inputan. Jika valid, maka sistem akan menyimpan dan pendaftaran pasien ke dalam database. Kondisi akhir, data pendaftaran pasien tersimpan pada database. Skenario use case menentukan poli yang diusulkan. Nama use case Skenario use case pemeriksaan yang diusulkan. Nama use case pemeriksaan, aktornya petugas medis. Aktornya petugas medis menginput hasil data pasien periksa. Reaksi sistem akan memvalidasi inputan data. Jika valid, maka sistem akan menyimpan data dalam database. Yang ketiga, sistem akan menampilkan formulir obat untuk resep obat. Yang keempat, petugas medis menginput hasil data pasien periksa rujuk. Dan yang kelima, sistem akan menampilkan formulir rujukan pasien dan sistem akan memvalidasi inputan data. Jika valid, maka sistem akan menyimpan data ke dalam database. Kondisi akhir, data pemeriksaan pasien tersimpan pada database dan menampilkan formulir rekam medis. Skenario use case apotek yang diusulkan. Nama use case apotek, aktornya apoteker.
Apoteker menginput data obat, reaksi sistemnya. Sistem akan melakukan validasi data obat. Jika valid, maka sistem akan menyimpan data obat pada database. Kondisi akhir, apoteker telah melakukan pengolahan data obat. Activity diagram. Activity diagram login. Sistem menampilkan forum login. Pegawai melakukan input username dan password. Jika berhasil, maka sistem melakukan pengecekan username dan password. Jika gagal, menampilkan pesan gagal login dan kembali lagi mengisi input username dan password. Jika berhasil, sistem akan menampilkan formulir sesuai hak akses yang dimilikinya. Activity diagram pendaftaran. Sistem menampilkan formulir pendaftaran. Petugas pendaftaran menginput data pasien baru. Kemudian sistem menyimpan data pasien baru pada database. Menampilkan formulir pasien lama. Petugas pendaftaran menginput data kunjungan pasien. Dan sistem menyimpan data kunjungan pasien pada database. Activity diagram pemeriksaan. Petugas medis memilih menu daftar registrasi pasien. Sistem menampilkan daftar registrasi pasien. Kemudian petugas medis memilih aksi panggil pasien. Sistem menampilkan formulir pemeriksaan. Kemudian petugas medis mengisi hasil pemeriksaan pasien. Kemudian sistem menampilkan formulir terapi atau pengobatan. Sistem melakukan validasi. Jika gagal, petugas medis mengisi resep obat. Jika berhasil, petugas medis mengisi resep obat. Kemudian sistem menyimpan data pada database, lalu menampilkan formulir rekam medis. Jika tidak, sistem menampilkan forum rujukan. Petugas medis memilih rumah sakit rujukan dan input poli dituju. Sistem melakukan cetak rujukan. Activity diagram apotek. Yang pertama, apoteker memilih menu resep. Sistem menampilkan menu resep obat. Kemudian apoteker memilih aksi panggil resep obat pasien. Sistem menampilkan forum resep, mengupdate data resep obat pasien, lalu kemudian data tersimpan. Sekuen diagram. Sekuen diagram menggambarkan rangkaian aktivitas atau interaksi antara objek di dalam dan di sekitar sistem. Aplikasi yang dilakukan sebagai respon untuk menghasilkan output. Sekuen diagram login. Sekuen diagram login menggambarkan proses yang terjadi dalam proses login. User diharuskan menginput username dan password untuk dapat mengakses sistem dan sistem akan memvalidasi inputan. Jika sesuai, maka user dapat mengakses sistem. Sekuen diagram pendaftaran. Sekuen diagram pendaftaran menggambarkan proses registrasi pasien. Pasien daftar memberikan informasi data diri
pasien sebagai syarat utama pendaftaran dan polytujuan pasien diperiksa. Maka petugas pendaftaran akan menginput data pasien pada formulir pendaftaran yang tersedia pada sistem. A. Sekuen diagram registrasi pasien. B. Sekuen diagram registrasi pemeriksaan. Sekuen diagram pemeriksaan. Sekuen diagram pemeriksaan menggambarkan proses hasil dari periksa pasien yang dilakukan petugas medis. Setelah pasien melakukan pemeriksaan, maka petugas medis akan menginputkan hasil periksa pada halaman pemeriksaan yang tersedia pada sistem. Sekuen diagram apotek. Proses pengolahan resep dan penginputan obat yang dilakukan oleh apoteker di dalam sistem, di mana apoteker dapat melakukan penginputan data obat dan resep yang disediakan oleh sistem. Komponen diagram. Komponen diagram menggambarkan hubungan antara komponen piranti lunak. Komponen piranti lunak adalah modul yang berisikan kode dan umumnya komponen berbentuk dari beberapa kelas atau paket. Deployment diagram menggambarkan bagaimana komponen dideploy dalam infrastruktur sistem, di mana komponen akan terletak atau pada mesin, server, atau peranti keras. Perancangan antarmuka. Perancangan antarmuka merupakan penggambaran tampilan interface sebuah sistem dan merupakan penggambaran interaksi yang dilakukan oleh pengguna dalam menjalankan sistem. Adapun perancangan antarmuka suatu program meliputi struktur menu, perancangan input, dan perancangan output. Struktur menu. Perancangan menu digunakan agar memudahkan dalam pengoperasian program. Struktur menu dibagi menjadi 6, yaitu struktur menu admin, struktur menu petugas pendaftaran, 3 struktur menu petugas medis, 4 struktur menu apoteker, dan kelima struktur menu pasien. Perancangan input merupakan gambaran interface yang dirancang untuk memasukkan data-data ke dalam sistem. Berikut formulir utama input data. Yang pertama, perancangan formulir input pendaftaran pasien yang terdiri dari formulir input pendaftaran, pasien baru, kemudian poin B, formulir input pendaftaran pasien lama. Formulir input pendaftaran pasien lama disediakan beberapa text file yang dapat diisi dan list menu dengan data nomor rekam medis pasien dan poli yang dituju. 2. Perancangan formulir pemeriksaan pasien. Poin A, formulir input pemeriksaan. Formulir input pemeriksaan pasien disediakan beberapa text file yang dapat diisi dan list menu dengan data hasil pemeriksaan pasien dengan data rujuk pemeriksaan pasien. B. Formulir input rujukan. Formulir input rujukan pasien disediakan beberapa text file yang dapat diisi dan list menu dengan data rujuk. C. Input terapi atau pengobatan.
Formulir input terapi atau pengobatan disediakan beberapa teks file yang dapat diisi dan list menu dengan resep obat yang diberikan setelah melakukan pemeriksaan. Perancangan formulir input apoteker. Formulir input obat baru, formulir input obat lama, formulir input resep. 4. Perancangan formulir input tenaga medis. Yang kelima, perancangan formulir input jadwal. Yang keenam, perancangan formulir input master data pegawai. Yang ketujuh, perancangan formulir input penyakit. Perancangan output merupakan hasil dari proses masukan data berupa informasi bagi pengguna atau user. Adapun beberapa rancangan output sistem informasi Situ Raja sebagai berikut. 1. Perancangan output daftar registrasi pasien. Yang kedua, perancangan output rekam medis. Yang ketiga, perancangan output cetak resep. Yang keempat, perancangan output rujukan. Yang kelima, perancangan output cetak perancangan output daftar resep. Yang keenam, perancangan output laporan pegawai. Yang ketujuh, perancangan output laporan penyakit. 4.3 Perancangan arsitektur jaringan. 4.4 Pengujian. 4.4.1 Rencana pengujian. Rencana pengujian yang akan digunakan pada sistem informasi pelayanan di Puskesmas Situ Raja dengan metode pengujian black box. Adapun rencana pengujian program sebagai berikut. Kelas uji login, butir uji proses login user, pendaftaran pasien, butir ujinya proses pendaftaran pasien. Kelas uji pemeriksaan pasien, proses input data pemeriksaan pasien. Kelas uji rekam medis, butir ujinya proses input data rekam medis. Kelas uji penerima resep obat, butir ujinya proses input data penerima resep obat. Kelas uji obat, melakukan proses input data obat, lalu proses ubah data obat. Kelas uji laporan pegawai, cetak laporan pegawai. Kelas uji laporan penyakit, pilih periode. Lalu cetak laporan penyakit atau LB1. Kelas uji laporan pemakaian dan permintaan obat, pilih periode. Lalu cetak laporan pemakaian dan permintaan obat. Kelas uji master pegawai, butir ujinya proses tambah data pegawai, proses ubah data pegawai. Lalu proses hapus data pegawai. Kelas uji master pasien, butir ujinya proses ubah data pasien,
dan proses hapus data pasien. Kasus dan hasil pengujian. Setelah melaksanakan rencana pengujian, pada tahap selanjutnya kasus dan hasil pengujian. Berikut kasus dan hasil pengujian. Pertama, pengujian login, pengujian daftar pendaftaran pasien, pengujian pemeriksaan pasien. Yang keempat, pengujian rekam medis. Yang kelima, pengujian penerimaan resep obat. Yang keenam, pengujian obat yang terdiri dari tambah obat, ubah obat, hapus obat. Yang kedelapan, pengujian laporan pegawai. Yang kesembilan, pengujian laporan penyakit. Yang kesepuluh, pengujian laporan dan permintaan obat. Yang ke-11, pengujian master pegawai yang terdiri dari pengujian tambah pegawai, pengujian ubah pegawai, pengujian hapus pegawai. Selanjutnya 12, pengujian master pasien. Poin A, pengujian ubah pasien. Poin B, pengujian hapus pasien. 4.4.3, kesimpulan hasil pengujian. Berdasarkan hasil pengujian dari kasus dan hasil pengujian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa secara fungsional perangkat lunak telah sesuai dengan yang diharapkan. Implementasi merupakan tahapan penerapan rencana program yang telah dibuat untuk dapat dioperasionalkan. Pada tahapan ini menjelaskan mengenai sistem yang dirancang atau cara penggunaan sistem atau program yang dibuat. Implementasi perangkat lunak. Implementasi perangkat lunak yang digunakan untuk mengimplementasikan sistem adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem operasi yang digunakan dalam membangun dan melakukan pengujian aplikasi ini adalah Microsoft Windows 10. Yang kedua, perangkat pemrograman menggunakan Notepad++. Yang ketiga, PHP. Yang keempat, web browser. Implementasi perangkat keras terdiri dari prosesor minimal Intel Pentium 2 Core 2, Intel 2 Core 2 GHz atau sekelasnya. Hard disk minimal 80 GB, kemudian RAM minimal 2 GB. Yang keempat, LAN card. Yang kelima, modem. Yang keenam, monitor dan keyboard mouse. Yang ketujuh, printer. Implementasi basis data, implementasi antarmuka. Implementasi antarmuka merupakan tahapan untuk memenuhi penggunaan dalam berinteraksi dengan sistem. Implementasi antarmuka pada sistem informasi pelayanan pada Puskesmas Situraja dibuat menjadi 6 bagian, yaitu 1. Implementasi antarmuka halaman admin yang terdiri dari menu dan submenu. Menu dashboard, halaman utama admin setelah melakukan login dan menampilkan jadwal pemeriksaan dan daftar kunjungan. Submenu pasien, halaman yang digunakan untuk menampilkan data pasien, rekam medis, mengubah dan menghapus data pasien. Pegawai, halaman yang digunakan untuk menampilkan daftar pegawai, menambah, mengubah dan menghapus data pegawai. Poli, halaman yang digunakan untuk menampilkan daftar poli, menambah, mengubah dan menghapus data poli. Penyakit, halaman yang digunakan untuk menampilkan daftar penyakit,
menambah, mengubah, dan menghapus daftar penyakit. Tindakan, halaman yang digunakan untuk menampilkan daftar tindakan, menambah, mengubah, dan menghapus data tindakan. Tenaga medis, halaman yang digunakan untuk menampilkan daftar tenaga medis, menambah, mengubah, dan menghapus data tenaga medis. Jadwal, halaman yang digunakan untuk menampilkan daftar jadwal pemeriksaan, menambah, mengubah, dan menghapus data jadwal pemeriksaan. User, halaman yang digunakan untuk menampilkan data user, menambah, mengubah, dan menghapus data user. Implementasi antar muka halaman petugas pendaftaran. Gambarannya seperti ini. Halaman muka petugas pendaftaran. Implementasi antar muka halaman apoteker. Halaman apoteker adalah halaman yang dapat diakses oleh petugas farmasi. Dengan halaman ini, apoteker dapat mengelola obat dan mengelola obat resep. Untuk rincian penjelasan dari beberapa yang ada pada halaman apoteker ada pada tabel. Implementasi antar muka halaman utama. Halaman utama adalah halaman yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Bentuk fisik dari implementasi antar halaman umum dapat dilihat pada gambar di atas. Perincian penjelasan beberapa menu yang pada halaman utama ada pada tabel 4.68. Implementasi instalasi program. Berikut adalah cara menginstal exam Yang pertama, jalankan exam installer atau exam versi lain. Kemudian klik next untuk memulai proses instalasi. Selanjutnya pilih komponen-komponen pada paket instalasi exam yang akan diinstal. Kemudian lalu pilih folder install untuk exam dan klik next. Lalu pilih bahasa dan klik next. Selanjutnya klik next. Kemudian exam siap diinstal, lalu pilih next. Tunggu sampai proses instalasi exam selesai. Kemudian buka exam control panel, jalankan service Apache dan MySQL. Buka browser, kemudian ketikkan URL localhost/phpMyAdmin pada URL browser, kemudian database baru, contoh nama database Puskes. Lalu masuk ke menu lalu impor, masukkan file .sql, kemudian klik button go. Copy aplikasi ke folder htdoc dalam folder exam. Setelah aplikasi di copy, selanjutnya mengkonfigurasi database.php di local disk C/exam/htdoc
slash nama aplikasi slash config slash database.php. Ganti nama database sesuai dengan database yang telah dibuat sebelumnya. Setelah konfigurasi selesai, selanjutnya membuka browser untuk membuka aplikasi web dengan mengetikkan URL localhost slash nama aplikasi yang telah dibuat. Penggunaan program. Penggunaan program bertujuan menjelaskan atau menerangkan cara penggunaan sistem. Berikut langkah-langkah penggunaan program. Yang pertama, pada halaman utama ini menampilkan informasi-informasi mengenai seputar puskesmas. Yang kedua, halaman login pegawai. Pada halaman ini, pegawai dapat melakukan login untuk dapat akses sistem. Contohnya seperti ini halaman. Yang ketiga, halaman utama pegawai atau admin. Setelah pegawai melakukan login, yang dilihat pertama yaitu halaman utama. Yang keempat, halaman pendaftaran pasien. Halaman pendaftaran pasien digunakan untuk menginput data pasien yang mendaftar. Berikut tampilan formulir pendaftaran pasien dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Ini adalah formulir pendaftaran pasien. Pasien baru dan B. Formulir pendaftaran pasien lama, seperti ini tampilannya. Dan yang kelima, halaman jadwal pemeriksaan. Halaman jadwal pemeriksaan digunakan untuk membagi tugas jadwal jam kerja dan jadwal hari kerja bagi tenaga medis. 6. Halaman pemeriksaan. Form ini digunakan untuk mengisi hasil pemeriksaan pasien yang telah diperiksa. A. Formulir hasil pemeriksaan Balai Pengobatan Umum. B. Formulir hasil pemeriksaan Balai Pengobatan Gigi. Yang ketujuh, halaman ini digunakan untuk halaman resep obat digunakan untuk menginput data obat-obat yang diperlukan untuk pengobatan pasien. 8. Halaman rekam medis. Halaman yang menampilkan rekam medis pasien. 9. Halaman obat. Halaman ini digunakan untuk mencatat data obat. Seperti ini tampilannya. Lalu ke-10, halaman data resep. Halaman ini digunakan untuk pengambilan obat yang menampilkan data pemeriksaan yang memberi resep dan resep obat. 11. Halaman data pasien. Halaman yang menampilkan daftar pasien yang telah terdaftar. Saya kira hanya begitu untuk pembahasan draft skripsi saya. Terdapat masih banyak kekurangan dan akan segera saya perbaiki secepatnya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.